Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kembali materi yang sudah kami pelajari di tengah semester pertama ini. Teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu Ida. Nah, itulah dia anggota-anggota dari kelompok 3. Kalau begitu, jangan lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, dari peta konsep tadi, kita bisa lihat bahwa organisasi menggunakan 3 jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, strategi fungsional. Yang ketiga, strategi kompetitif. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang strategi perusahaan. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan adalah suatu yang menentukan bisnis apa yang sedang ingin dimiliki perusahaan dan apa yang ingin dilakukan oleh bisnis tersebut. Nah, ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang akan dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi tersebut. Pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnisnya saat ini atau melalui bisnis baru. Organisasi tumbuh menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Sebuah organisasi yang tumbuh menggunakan konsentrasi berfokus pada lini bisnis utamanya yang meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar dilayani dalam bisnis utama, meningkatkan pendapatan. Jumlah strategi perusahaan, misalnya Walmart berencana membangun pabrik pengolahan susu di Indiana untuk memasok susu berlabel pribadi ke ratusan tokonya dengan biaya lebih rendah. Lalu ada Apple yang memiliki lebih dari 400 toko retail di seluruh dunia untuk mendistribusikan produknya. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan di mana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Contoh strategi ini mencakup terus melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan organisasi yang tidak tumbuh tetapi juga tidak ketinggalan. Pembaruan. Ketika sebuah organisasi bermasalah, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Manajer perlu mengawan strategi yang disebut strategi pembaruan yang mengatasi kinerja yang menurun. Dua jenis utama strategi pembaruan adalah strategi penghematan dan perubahan haluan. Strategi penghematan adalah strategi pembaruan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja kecil. Strategi ini membantu organisasi menstabilkan operasi, merevitalisasi sumber daya dan kapabilitas organisasi, dan bersiap untuk bersaing sekali lagi. Jika masalah organisasi menjadi lebih serius, tindakan yang lebih drastis, strategi itu strategi perubahan haluan. Manajer melakukan dua hal untuk merekrutasi sebuah organisasi, namun dalam strategi perubahan haluan, langkah-langkah ini lebih ekstensif daripada strategi penghematan. Bagaimana strategi perusahaan dikelola? Ketika strategi perusahaan organisasi mencakup sejumlah bisnis, manajer dapat mengelola koleksi atau portofolio. Bisnis ini menggunakan alat yang disebut matriks portofolio perusahaan. Matriks ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bisnis yang beragam dan membantu manajer mendapatkan prioritas untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu evaluasi. Matriks portofolio pertama yaitu matriks BCG, dikembangkan oleh Boston Consulting Group dan memperkenalkan gagasan bahwa berbagai organisasi bisnis dapat dievaluasi dan diplot menggunakan matriks 2x2 untuk mengidentifikasi mana yang menawarkan potensi tinggi dan mana yang menguras sumber daya organisasi. Proses evaluasi bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Selanjutnya, kita harus menganalisis kembali dengan cermat untuk mengetahui hal apa saja yang akan membantu memanfaatkan pertumbuhan pasar
dan membantu mempertahankan pangsa pasar yang tinggi. Lalu hasil analisis tersebut kita kembangkan lebih lanjut supaya nantinya bisa kita gunakan sebagai suatu strategi baru. Setiap perusahaan pasti memiliki caranya tersendiri dalam menjalankan strategi perusahaan mereka. Di sini kami mengambil contoh dari perusahaan Apple. Perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs ini bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan gadget terbesar di dunia saat ini. Kami telah merangkum dari berbagai sumber mengenai hal apa saja yang dilakukan oleh Apple sehingga mereka menjadi world domination. Yang pertama, mereka melakukan perluasan pasar. Apple memiliki lebih dari 400 toko retail di seluruh dunia untuk mendistribusikan produk mereka. Apple juga memiliki komunitas. Komunitas Apple merupakan orang pertama yang akan antusias dalam berburu produk Apple kesukaan mereka. Komunitas Apple pula akan secara sukarela mengajarkan dan mengenalkan produk Apple kepada orang-orang. Yang kedua, mereka menerapkan strategic product centric. Strategi bisnis Apple hanya berfokus dan mengandalkan produk mereka saja. Produk Apple tidak bisa digunakan secara berbarengan dengan produk yang lain. Performa suatu produk juga merupakan hal yang terpenting bagi Steve Jobs. Bahkan Apple memiliki strategi tersendiri dalam memesan warna yang hanya bisa dipakai oleh produk mereka saja. Yang ketiga, Apple selalu melakukan pembaruan dan inovasi. Apple meyakini bahwa dengan inovasi yang mereka lakukan akan menciptakan produk yang berbeda dari kompetitor. Hal ini terbukti saat mereka melakukan peluncuran iPod dan diterima dengan baik oleh konsumen. Dan mereka mengandalkan atau memanfaatkan kepopuleran iPod ini untuk mengenalkan produk iPhone mereka untuk pasar smartphone. Yang keempat, mereka memiliki konsep be different. Mereka tidak takut untuk menjadi berbeda dari perusahaan yang lainnya. Bahkan, konsep berbeda ini membuat mereka mempunyai ciri khasnya tersendiri dan mudah dikenali oleh konsumen. Itulah beberapa hal yang dilakukan oleh Apple sehingga menjadi perusahaan yang besar dan sukses. Nah, teman-teman, itulah tadi videonya. Dan sebelum video ini berakhir, saya dan teman-teman semua, tim anggota dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Dan see you next video.